Sahabat GKPS TV, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 3 dan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan bagi kita pada hari ini membawa kita kepada alam berpikir, di mana konteks Yohanes ketika menuliskan suratnya ini adalah menghadapi jemaat yang sudah di dalam perkembangan ilmu, perkembangan bahasa, perkembangan segala pemikiran-pemikiran, sehingga Injil itu semakin sulit dipahami karena pengetahuan manusia yang berkembang, yang sulit untuk menerima apa yang telah dilakukan di dalam Kristus Yesus. Dalam firman ini disebutkan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini adalah dalam konteks yang disebutkan Dia itu adalah firman. Seperti yang disebutkan pada ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi dalam konteks ini Yohanes sedang menjelaskan bahwa firman itu, atau dalam bahasa Yunani disebutkan logos, itu adalah berbeda dengan yang dipahami oleh para filsuf ketika itu, yang memahami bahwa logos itu adalah yang ideal, yang tidak bisa dijangkau, yang tidak mungkin bercampur, berbaur dengan kehidupan manusia. Dia adalah sesuatu yang ideal, yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Tapi dalam Injil Yohanes ini diterangkan bahwa logos itu telah memasuki kehidupan manusia. Dan Yohanes menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, oleh firman itu, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah dijadikan. Segala yang telah dijadikan itu ada. Artinya, sejak penciptaan, bahwa sebelum segala sesuatu itu ada, yang namanya logos itu, yang namanya firman itu, yang namanya kalau kita sebutkan itu Kristus Yesus itu, sebenarnya sudah ada sejak awal. Dan Yohanes menjelaskannya baik dari kalimat yang positif maupun dan kalimat yang negatif. Kalimat positif maksudnya dia menjelaskan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan secara kalimat negatif, tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya ini menyatakan bahwa semua yang ada itu adalah diciptakan. Bahkan ilah-ilah, bahkan yang dipikirkan oleh manusia, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu adalah bagian dari yang diciptakan, bukan Sang Pencipta. Jadi dengan firman ini kita disadarkan bahwa logos itu sudah ada sejak awal, sejak pada mulanya, dan Dia bukan ciptaan. Dia adalah Sang Pencipta yang sudah ada sejak pada mulanya. Yang berikut saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam logos itu, di dalam firman itu, di dalam Dia itu ada hidup. Ada kehidupan. Tentu kehidupan yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang baru, kehidupan yang rohani, kehidupan yang kekal, yang akan diberikan kepada manusia yang hidup di dalamnya. Sehingga disebutkan di dalam Dia ada hidup,
Hidup maksudnya adalah kehidupan kita, dan disinilah kita bisa mengerti bahwa logos itu akan memasuki kehidupan manusia dan akan menjadi terang bagi manusia. Dan disinilah kehadiran logos itu yang kita pahami adalah Yesus Kristus itu sendiri akan membawa manusia ke dalam terangnya. Sehingga terang itu akan menguasai, akan berkuasa atas kegelapan-kegelapan yang ada di dalam kehidupan manusia itu. Sehingga di dalam dia ada kehidupan yang baru. Di dalam dia ada jalan yang baru. Di dalam dia ada kehidupan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Artinya tanpa Yesus, tanpa Kristus, tanpa logos itu sebenarnya tidak ada manusia yang bisa menemukan yang namanya kehidupan itu. Artinya tanpa Yesus seseorang akan tersesat. Dengan demikian firman ini mengaplikasikan dalam kehidupan kita bahwa Yesus Kristus itu hadir, logos itu hadir bukan karena apa yang diinginkan oleh manusia, bukan karena yang direncanakan oleh manusia, tapi dia itu sudah ada sejak dunia ini belum ada. Jadi Yesus itu, logos itu bukanlah hal yang tiba-tiba, bukanlah hal yang sebagai reaksi dari kejatuhan manusia dari dosa, tapi dia sudah ada dalam perencanaan Allah sejak awalnya. Dan inilah yang menjadi pegangan bagi kita, menjadi tuntunan bagi kita bahwa Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang sejak sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Dan dia berinkarnasi, dia hadir di tengah-tengah dunia ini, dia memasuki kehidupan manusia. Karena ia telah menjadi daging, ia telah ada dan berkemah, berdiam di antara kehidupan manusia. Jadi intinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sang Ilahi yang menurut filsuf-filsuf tidak bisa dijangkau, tidak bisa dipahami dengan logos itu, dengan firman itu yang telah menjadi daging, menjadi manusia, maka firman itu bukan hanya tidak bisa dipahami, tapi firman itu telah memasuki relung-relung hati manusia. Biarlah firman Tuhan yang menjadi terang bagi kita, menerangi kehidupan kita dalam segala aktivitas kita, dalam segala pekerjaan kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang menuntun kami, yang menyadarkan kami bahwa Kristus Yesus yang kami sembah itu adalah Allah yang hadir dalam kehidupan manusia, yang telah menjadi terang bagi kehidupan kami, yang telah membawa kami kepada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau
GKPS TV.